Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, solih-solihah, alhamdulillah di rumah sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Pak Ari menginginkan kalian semuanya sehat beserta keluarga. Baik, hari ini Pak Ari akan menyampaikan materi yang luar biasa. Apakah anak-anak pernah mendengar ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Mantap, suara azan. Nah, anak-anak tahu azan itu tanda untuk apa, anak-anak? Betul, tanda masuk waktu sholat. Nah, maka hari ini Pak Ari akan menyampaikan yang bagaimana kita akan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Oke, perhatikan di sini anak-anak semuanya. Oke, ini nih materinya adalah tata cara sholat fardu. Nah, kalau tadi Pak Ari sudah mengawali dengan lantunan azan, ya luar biasa. Azan itu ternyata panggilan kita untuk sholat. Nah, perlu kita tahu apa tuh sebetulnya sholat itu. Nah, sholat adalah sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kenapa kita harus sholat? Ya, sebab sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Jadi anak muslim jangan lupa, meskipun liburan, jangan lupa sholatnya 5 waktu, jangan ditinggalkan. Ya, kenapa? Kalau tinggal nanti kita mendapatkan dosa. Ya, dikerjakan dapat pahala, itu namanya wajib atau fardu. Kalau ditinggalkan bagaimana? Lah, kalau ditinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Maukah anak-anak mendapatkan dosa? Ya, tentunya nggak ingin dong. Inginnya kita dapat pahala dan kita akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Yang berikutnya, anak-anak semuanya. Nah, kalau kita sholat sendirian, kira-kira berapa pahalanya? Ya, pahalanya cuma satu nih. Pahalanya cuma satu. Nah, kalau kita sholat jamaah, ya, kalau kita berjamaah, nih, mungkin ini ayah, ini anak-anak, ini adik-adik dan sebagainya. Pahalanya berapa, anak-anak? Pinter, 27 pahala. Enak kan? Kita dapat 27 pahala. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, kira-kira siapa yang tahu sholat wajib itu ada berapa waktu? Mantap ya. Ada 5. Nih, ada 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh. Ya, siapa tadi yang nggak sholat subuh? Wah, nanti gak dapat dosa kalau tidak sholat subuh. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian yang kedua sholat zuhur. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Kemudian ada sholat asar, ya, ada sholat maghrib, dan juga ada sholat isya. Masing-masing rakaatnya berbeda. Kira-kira jumlahnya berapa? Sehari semalam kita melakukan sholat fardu berapa rakaat? Pinter, ada 17 rakaat. Itu harus dilakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, bagaimana kemudian sholat yang benar itu? Sholat yang benar bagaimana? Sholat yang benar itu tentunya harus sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita meniru sholat orang lain yang tidak sesuai dengan apa? Dengan tuntunan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat anak-anakku, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah, terus sekarang kira-kira bagaimana ya sholatnya Nabi itu bagaimana ya? Ingin tahu? Ya, berikut ini ya. Bagaimana gerakan dan bacaannya dalam sholat? Ya, yang pertama kita harus niat dalam hati. Tidak usah disampaikan, tidak apa-apa, tapi niat dalam hati. Kita mulai dari wudhu.
mulai dari wudhu, kemudian bersiap-siap, dan yang terpenting hati kita ikhlas. Nah kalau kita sholatnya nggak ikhlas gimana? Kita nggak akan dapatkan pahala juga. Berarti syarat yang pertama nanti gugur kalau kita tidak ikhlas. Yang kedua, nih berdiri tegak menghadap kiblat, menghadap kiblat. Sikapnya seperti ini, nih sikapnya. Nah, pandangannya menuju ke tempat sujud. Jadi kamu jangan kemana-mana kalau sudah Allahu Akbar, jangan kemana-mana pandangannya. Kalau ada temanmu yang seperti itu, jangan ditiru. Itu namanya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini pandangan kita berada di tempat sujud kita. Oke? Ya. Yang kedua, kita sambil mempersiapkan dulu takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram yang benar? Ya nih gambarnya. Luar biasa, anak pasti bisa seperti ini. Ini namanya takbiratul ihram. Jadi sambil kita mengangkat tangan, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Lalu bagaimana kemudian tangan kita setelah Allahu Akbar? Kita nggak usah kemudian sudah takbir kok tangannya kemana-mana. Ini lihat sini, Ini. Iya. Nah, ini. Nah, itu juga sama, berada di atas dada kita. Jangan di bawah, mosok suruh kayak gini, Nah, ini, Yang berikutnya, anak-anak semuanya, nih, setelah kita takbiratul ihram, maka yang berikutnya membaca doa iftitah. Sudah hafal semua, dah? Alhamdulillah. Bagaimana bacaan doa iftitah? Nih, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Saya yakin anakku semua sudah hafal, ya bagaimana kemudian kita pas membaca doa iftitah, kita konsentrasikan betul, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Pasti sudah hafal. Ini setiap hari dilantunkan. Kenapa harus baca Al-Fatihah? Oh, saya kok nggak baca Al-Fatihah di mana? Kalau sholat harus baca Al-Fatihah, sebab itu wajib, bacaan wajib ketika kita sholat. Tidak ada sholatnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka harus dibaca surat Al-Fatihah. Yang berikutnya, setelah surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, Kemudian yang berikutnya gerakannya adalah rukuk dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Siapa yang tahu? Mantap, Tumakninah itu artinya berhenti sebentar. Jadi jangan sampai sholatnya kebut-kebutan, itu nggak solid, nanti nggak diterima Allah. Harus apa? Tumakninah. Jadi Allahu Akbar. Nah, setelah itu kemudian membaca apa? Nih, bacaannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pendek, tapi harus jelas. Jadi ketika rukuk, usahakan ini 90 derajat. Jangan masalah-masalan, Jangan masalah-masalan. Yang berikutnya, Nah, setelah kita rukuk, maka ada yang namanya iktidal. Iktidal dengan tumakninah juga. Jadi ketika kita bangkit dari sholat, Sami'allahu liman hamidah, tenang sebentar, kemudian baca ini, Rabbana walakal hamdu. Ini adalah gerakan yang ke-7. Itu iktidal. Dari gerakan yang ke-8 adalah sujud.
ketika sujud kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk iftirash, ya. Bacanya bagaimana? Bacanya ini. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud. Setelah sujud, ya, duduk dua sujud, kemudian berikutnya langsung kemudian sujud kembali, ya. Berikutnya setelah sujud kemudian kita bangkit dari sujud. Bagaimana urutannya bangkit dari sujud? Jangan harus ada tatanan. Yang pertama ketika sujud, ya, sujud kemudian jangan langsung berdiri, tetapi ada berikutnya itu duduk sebentar, ya. Sujud kemudian duduk sebentar baru kemudian berdiri. Jadi jangan langsung, ya, jangan langsung. Ini ketika kita mau. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk rakaat berikutnya. Kalau kita subuh berarti 2 rakaat. Kalau kita maghrib kita 3 rakaat dan seterusnya. Setelah itu nanti sudah sampai pada akhir, yaitu duduk tasyahud awal, ya. Gerakan yang tersebut adalah duduk tasyahud awal. Bacaannya at-tahiyatu lillahi wassalatu wathayyibat dan berikutnya, ya, sampai selesai. Jangan sampai lupa telunjuk jarinya, ya, telunjuk jarinya. Ini gerakan untuk tasyahud awal. Sedangkan yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir, ya. Duduk tasyahud akhir, ingat ini anak-anak, ketika duduk tasyahud akhir dilihat gambarnya, ya, lihat gambarnya, kakinya bagaimana, berbeda dengan tasyahud awal. Nah, ini, ya, telunjuknya, ya. Bacaannya bagaimana? Bacaannya adalah ini, ya. Nah, at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi, ya. Sholawat Nabi, kemudian ditutup dengan doa, ya, dengan doa di akhir duduk tasyahud akhir. Ini bacaannya. Nah, yang ke-12, gerakan yang ke-12 adalah salam, ya, salam. Tengok kanan sambil mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tengok ke kiri, ya, tengok ke kiri. Bacaannya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gerakan yang ke-13 adalah tartib. Jadi semua urutan sholat kita, gerakan sholat kita harus kita lakukan secara tertib. Apa artinya tertib? Yaitu semua bacaan dan gerakan dilakukan sesuai dengan urutannya, ya, sesuai dengan urutannya. Nah, itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan ketika kita sholat, ya. Nah, saya kira itu anak semuanya. Ingat, ya, jadi kalau sholat harus tertib. Jangan sampai kemudian kita sholatnya tidak tertib. Oke, saya kira itu dulu, ya, kita akhiri dulu. Semangat, semangat dan semangat, ya. Insya Allah anak harus menjadi solih-solihah dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.